Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya para ilmuwan bisa ngasih nama ke jutaan senyawa kimia di sekitar kita tanpa pusing? Nah, di sini kita bakal coba pecahin kode tata nama kimia. Ini tuh kayak bahasa rahasia yang ngejelasin semuanya, dari garam di meja makan sampai molekul paling libet di dalam tubuh kita. Ini dia tantangan utamanya. Dunia kimia itu luas banget. Tanpa sistem penamaan yang jelas dan disetujui bareng-bareng, komunikasi antar ilmuwan bisa kacau balau. Dan ini bukan cuma soal biar gampang, tapi ini soal ketepatan dan keamanan dalam sains. Coba deh bayangin betapa kacaunya kalau gitu. Sebuah riset di satu negara nggak bakal bisa diulang dengan benar di negara lain. Ini bisa bahaya banget, bisa bikin kesalahan fatal di industri atau bahkan di dunia kesehatan. Makanya, bahasa universal ini penting banget. Dan ini dia pahlawannya, IUPAC. Jadi, IUPAC ini adalah organisasi internasional yang bikin aturan mainnya, yang bikin dunia kimia jadi lebih teratur. Berkat mereka, ahli kimia di Indonesia dan di Swiss misalnya, bakal ngerti senyawa yang sama persis cuma dari namanya doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya ya. Kita mulai dengan ngebedah dua keluarga utama senyawa kimia. Soalnya kalau kita ngerti bedanya dua ini, itu udah jadi kunci pertama buat bisa baca nama-nama kimia. Cara mereka dinamain itu ngasih petunjuk besar tentang siapa mereka sebenarnya. Aturan pertama, ini yang paling gampang nih, buat senyawa ionik yang intinya gabungan antara unsur logam dan non-logam, aturannya simpel. Sebut nama logamnya dulu, terus sebut nama non-logamnya, tapi akhirnya diganti jadi IDA. Itu aja. Lihat deh contoh-contoh ini, pasti udah familiar kan? NaCl, garam dapur kita, namanya natrium klorida. Polanya jelas banget, logamnya natrium, terus non-logamnya klorin, diubah jadi klorida. Pola logam tambah non-logam IDA ini konsisten banget. Sekarang kita pindah ke keluarga kedua, senyawa kovalen. Ini terbentuk dari dua unsur non-logam. Nah, di sini nih aturannya jadi makin seru. Penamaan senyawa kovalen itu pakai awalan khusus dari bahasa Yunani buat ngasih tahu kita persis ada berapa atom dari masing-masing unsur di dalamnya. Nah, yang keren dari sini adalah awalan-awalan itu fungsinya kayak cetak biru. CO itu karbon monoksida, artinya satu oksigen. Terus CO2 yang kita hembuskan pas napas itu karbon dioksida, dua oksigen. Namanya sendiri udah ngasih gambaran lengkap molekulnya. Keren kan? Jadi gampangnya gini, kalau Anda lihat nama kimia ada awalan kayak di, tri, atau penta, itu udah pasti senyawa kovalen. Tapi kalau nggak ada awalan sama sekali, kemungkinan besar itu senyawa ionik. Ini petunjuk pertama yang paling penting buat ngebedain mereka. Oke, kita lanjut ya. Ini makin seru. Terus, gimana dengan logam yang bisa punya lebih dari satu kepribadian? Maksudnya, logam yang bisa membentuk ikatan dengan cara yang beda-beda. Nah, ini dia teka-teki berikutnya. Coba lihat, dua-duanya sama-sama terbuat dari besi dan klorin. Kalau namanya cuma besi klorida, kita nggak tahu kan mana yang dimaksud. Padahal sifat keduanya beda, jadi harus jelas banget. Tenang, IUPAC punya solusi yang jenius buat ini. Cuma 3 langkah simpel. Pertama, cari tahu dulu logamnya. Terus, hitung muatannya di senyawa itu. Terakhir, tinggal tulis muatannya pakai angka Romawi di dalam kurung. Simple, dan semua kebingungan langsung hilang. Dan tabel ini nunjukin sistemnya dengan jelas banget. Angka Romawi itu langsung ngasih tahu kita, hey, ini besi yang muatannya plus 2. Atau ini besi yang muatannya plus 3. Jadi namanya jadi besi 2 klorida atau besi 3 klorida. Nggak ada lagi yang namanya salah paham. Oke, sekarang kita coba ngintip sebentar ke perpustakaan kimia yang lain. Dunia senyawa organik yang super luas yang jadi dasar dari kehidupan itu sendiri. Intinya gini, kimia organik itu adalah dunianya karbon. Aturan namanya mungkin kelihatannya ribet, tapi semuanya dimulai dari prinsip yang sederhana banget. Hitung aja ada berapa atom karbon di rantai terpanjangnya. Sistemnya sangat teratur. Lihat deh pola yang cantik ini. 1 karbon namanya metana. 2 karbon, etana. 3, propana. Setiap awalan itu nunjukin jumlah karbonnya. Ini bukti kalau dibalik kerumitan kimia organik sekalipun, tetap ada logika dan keteraturan yang mendasarinya. Oke, kita udah berhasil pecahin kodenya. Tapi mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Emang sepenting apa sih ini semua di luar pelajaran kimia? Ini penting banget. Ini soal komunikasi yang jelas antar peneliti di seluruh dunia. Soal keamanan di pabrik biar nggak ada kecelakaan.
soal memastikan obat yang kita minum itu isinya benar, sampai soal melindungi lingkungan kita dari bahan berbahaya. Ini fondasinya sains yang aman dan efektif. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Jadi, ini tuh bukan soal hafalan nama-nama aneh, tapi ini soal punya kemampuan buat membaca bahasa alam semesta di level molekul, buat ngerti strukturnya cuma dari namanya doang. Jadi, lain kali Anda lihat daftar komposisi di bungkus makanan atau botol sampo, jangan anggap itu cuma tulisan rumit. Anggap itu sebuah peta. Peta yang nunjukin molekul apa aja yang ada di dalamnya. Dengan pengetahuan ini, Anda bukan cuma belajar kimia, Anda belajar melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru.